yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Bagi yang memimpin pujian Tuhan, yang memainkan musik Tuhan, semuanya Engkau berkati Tuhan. Biarlah pelayanan kami pada pagi hari ini semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga Bapa sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan penuh urapan daripada Engkau Tuhan. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar lewat hamba-Mu Tuhan anak-anak-Mu boleh senantiasa diberkati. Dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang datang dengan penuh persoalan, penuh pergumulan Tuhan. Ataupun ada yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya. Lewat firman disampaikan, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar pulang dari tempat ini, mereka boleh mendapatkan kemenangan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan mereka Tuhan. Yang susah Kau hiburkan mereka Tuhan. Yang dalam persoalan pergumulan apapun Tuhan, Engkau tolong, Kau buka jalan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga anak-anak-Mu, jemaat-Mu semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Karena mereka senantiasa mau setia datang mencari Engkau Tuhan. Mereka hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga hamba-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan agar firman disampaikan senantiasa menjadi berkat untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar tapi kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, teristimewa dari gereja yang ada. Selamat pagi, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat pagi, selamat ada di rumah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya dari mimbar ini sangat jelas sekali saya melihat kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita bisa beribadah, beribadahlah yang baik. Kita bisa mendengar firman, dengarlah yang baik. Jangan kita sembunyikan muka, berikan muka kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat yang lain, tapi Tuhan melihat hati kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu yang ada di gereja dan juga ada di rumah. Dan ingat, sebentar kita selesai firman Tuhan, kita dengar, kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Ingat, Tuhan katakan, kita makan dan minum tubuh darah Yesus dengan tidak benar. Sekali lagi, kita makan dan minum tubuh darah Yesus dengan tidak benar. Tidak ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Tetapi kalau kita makan dan minum tubuh darah Yesus dengan benar, itu berkat itu sudah tersedia untuk kita. Bagaimana cara supaya Tuhan itu berkenan kepada kita? Berkat itu bisa siap. Saat ini kita akan mendengar nasihat, mendengar teguran, ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan hanya memakai manusia, memakai siapa yang diutus untuk menyampaikan. Tapi saya percaya kalau kita mau mendengar dan kita lakukan. Di dalam Ulangan 28 tentang berkat, kita mendengar dan kita lakukan. Itu berkat itu sudah ada di dalam hidup kita. Ya. Bahkan Tuhan katakan Ulangan 28 ayat 8, Tuhan memerintah berkat datang kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, berkat itu bukan hanya berkat uang. Tidak. Berkat itu damai sejahtera. Berkat itu ada kerukunan. Berkat itu ada kesehatan.
berkat itu semua itu ada hidup takut akan Tuhan. Itu berkat. Kalau untuk berkat jasmani, Tuhan bilang di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kalau kita sudah lakukan semua, Bapak Ibu, ayatnya ke-8 Tuhan bilang, aku akan memerintah berkat itu datang kepada kita. Dengar baik-baik. Aku akan memerintah berkat itu datang sama kita. Tapi kalau kita tidak mau dengar, kita abaikan. Bukan berkat yang turun. Ulangan 28 ayat 15. Itu tulisan situ jelas, kutuk. Jadi biar pagi hari, kalau kami dari gereja, kami bisa melihat bagaimana keseriusan daripada anak-anak. Tapi kalau kami dari rumah, dari sini melihat ke rumah, kami tidak bisa mengontrol. Kami tidak bisa mengontrol. Mungkin sekarang dimatikan wajahnya, kami tidak tahu. Apakah sedang tidur-tiduran? Apa sedang jagongan? Atau sedang minum kopi, sedang makan? Kami tidak tahu. Padahal firman Tuhan mengatakan, pada waktu Tuhan Yesus ada di rumah Maria dan Marta, itu Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan. Sedangkan Marta, dia jalan kiri, jalan kanan. Atau bahasa Jawa bilang, protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Maria, saya setengah mati, lari kiri, lari kanan. Kok Maria kok seperti begini? Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau sibuk saja. Kau lihat ini, yang benar itu Maria. Maka itu Bapak Ibu, sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita rindu semua disayangi Tuhan. Ayo kita dengar baik-baik firman Tuhan. Dan kalau ada firman Tuhan itu yang mengetuk hati kita, kita perlu berbalik. Sesudah berbalik menyelesaikan hati ini, baru kita makan. Kita imani, kita yakin. Itu janji Tuhan pasti tergenapi. Tapi kalau kita tidak mendengar firman, kita hanya menunjukkan wajah kita kepada manusia saja. Nol, tidak ada apa-apa. Sayang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat. Hari-hari ini sudah hari-hari yang sangat dekat. Tuhan itu sudah mau datang sangat dekat. Kalau kita mau melihat Bapak Ibu ini dalam Alkitab, ada Kejadian sampai Wahyu. Ini sekarang ini sudah sampai Wahyu 21. Sudah dekat sekali. Sudah dekat sekali. Dikatakan sudah sampai di Wahyu 21. Tinggal gong saja. Tong kapan Tuhan datang. Maka itu Tuhan izinkan. Di dalam firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius. Hari-hari terakhir ini ada begitu banyak kesukaran. Tuhan izinkan. Kesukaran. Dia tidak buat yang lain. Gempa sudah ada. Banjir sudah ada. Perang sudah ada semua. Tapi sekarang yang dia buat ini adalah virus. Dan virus ini terus menyerang anak-anak Tuhan. Menyerang orang di muka bumi. Seluruh negara, 200 sekian negara. Semua tidak ada yang tidak kena dampak. Semua kena dampak. Bahkan kemarin saya membaca dari Bill Gates. Orang yang mungkin kaya dunia. Dia mengatakan, ini sekarang ada virus yang baru lagi muncul. Bukan Delta, tapi Lambda. Ya. Itu menyerang itu 10 kali lebih hebat lagi. Pak, kenapa? Mungkin vaksin bisa ditolong. Oke, saya tidak bilang tidak. Tetapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa terjadi seperti ini? Dibuat sampai kesusahan. Ekonomi sampai seperti hancur kayak begini.
Rumah tangga banyak yang hancur karena ekonomi. Yang kesehatan banyak yang meninggal. Banyak yang sakit. Banyak suka duka. Kenapa Tuhan jahat? Tidak, Tuhan tidak pernah jahat. Yeremia 29 ayat 11 Tuhan katakan, aku tidak punya rencana kecelakaan. Rencana Tuhan itu damai sejahtera. Dia tidak punya. Tetapi dia izinkan semua supaya kita menghadapi ini. Kita berusaha datang minta tolong kepada manusia. Mungkin manusia tidak bisa tolong. Kita datang berusaha minta tolong kepada siapa. Mungkin tidak bisa tolong. Tapi yang Tuhan bilang, aku izinkan semua ini supaya kita datang kepada Tuhan. Duduk tersungkur di bawah kaki Dia. Bapak Ibu berkata, Bapak Pendeta mengatakan seperti ini. Apakah Bapak Pendeta melakukan seperti itu juga? Saya mulai dari malam, jam 10 saya tidur, jam 12 saya sudah bangun. Mulai dari jam 12 sampai pagi saya hanya tidur sampai hanya 1 jam. Untuk apa? Saya tersyukur di bawah kaki Tuhan. Saya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya minta Tuhan berikan saya kekuatan. Sebab saya tidak mampu Tuhan kalau izinkan ini Tuhan. Saya hanya minta kepada Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya. Engkau sudah pilih saya, kau kuatkan saya Tuhan. Saya banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan. Pergumulan saya bukan yang lain. Pergumulan saya jemaat. Banyak sekali pergumulan. Saya ingat anak-anak saya. Tuhan tolong. Mau kemana? Mau minta tolong siapa? Hanya satu, kita datang di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di gereja. Ayo kita datang. Kita punya kesulitan, masalah. Ini Tuhan izinkan. Tuhan bukan jahat. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Seperti pagi hari ini. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saya hanya teringat pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa, dia keluarkan bangsa Israel ini dari Mesir, kurang lebih 2 juta orang. Dah sedikit loh. Tapi Tuhan minta kepada Musa, Musa engkau bangun tabernakel. Kau bangun bait Allah, kau bangunkan kemah suci. Agar supaya bangsa Israel ini, mereka dari kegelapan menuju ke terang. Dah gampang. Orang itu dari gelap pergi ke terang itu dah gampang. Biasanya kedagingan main, semua akal pikiran main. Tapi Tuhan minta supaya kita ini jadi orang yang berkenan sama Tuhan, jadi terang. Bukan gampang. Lawan daging ini. Bagaimana caranya? Supaya mereka bisa kuat. Mereka datang beribadah kepada Tuhan. Di mana tabernakel yang dibangun. Datang beribadah kepada Tuhan. Maka itu Daud mengatakan, aku suka kalau orang berkata, marilah kita ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita kalau orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan bukan untuk mainan. Kita datang ibadah kepada Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, di dalam ibadah mulai pujian penyembahan, dengar firman Tuhan. Saya melihat di dalam gereja ini duduk tenang. Tapi saya melihat juga yang ada di rumah. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Ada yang gambar tapi orangnya tidak ada. Dan lain-lain. Tapi inilah. Maka itu sebelum mungkin minggu depan. Zoom untuk hari Minggu sudah tidak ada. Sekali lagi. Untuk minggu depan. Zoom untuk
untuk gereja sudah tidak ada. Tetapi doa pagi untuk malam masih tetap ada Zoom. Tapi hari Minggu sudah tidak ada Zoom lagi. Ya, Bapak Ibu berkata, kenapa begitu Pak? Kami kan lebih enak dari rumah. Itu perintah Tuhan. Kenapa dulu kita buat Zoom? Karena pada waktu itu dalam keadaan gawat. Bayangkan semua jemaat terkapar. Disitulah Tuhan bilang ambil tindakan. Bikin Zoom. Tuhan katakan bikin juga perjamuan kudus. Setiap minggu. Mungkin minggu depan sudah tidak ada perjamuan kudus. Apakah karena kita lupa sama Tuhan? Tidak. Tidak lupa. Kita tidak akan berani lupa sama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Saya bukakan di dalam satu ayat. Yohanes 3 ayatnya yang ke-34. Yohanes 3 ayat 34. Semua dari rumah tolong saya tetap dikeluarkan ini wajah jemaat di belakang situ boleh ya. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 36 kita melihat Yohanes 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui Rasul Yohanes menuliskan ini. Dan kita tahu Rasul Yohanes ini adalah murid kesayangan daripada Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus ada, Petrus, Yohanes, Yakobus pasti ikut. Karena cocok mereka. Tuhan sayang kepada mereka. Maka itu Yohanes mengatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman. Jadi yang saat ini menyampaikan firman, itu tentu orang yang diutus oleh Allah. Dan juga pasti yang memimpin pujian, yang melakukan singer. Bahkan juga pemusik, penarik persembahan, dan yang sebentar membagikan perjamuan kudus. Itu tentu orang yang diutus Allah. Berarti Tuhan tergetuk hatinya mengutus dia. Bahkan saya yang Tuhan percayakan sebagai gembala, itu adalah orang yang dipilih sama Allah. Seperti Raja Daud, semua saudara-saudaranya, anak daripada Isai, semua tidak dipilih. Ditolak. Tapi Tuhan bilang ada satu anaknya, Daud, dipilih. Tentu kalau sudah dipilih, dijaga, dilindungi, diurapi. Maka itu apa yang dikatakan? Orang yang dipilih Allah. Jangan kita mengusik, karena dia adalah biji matanya Tuhan. Kita perlu dulu tahu ini firman. Maka itu saat ini Tuhan percayakan saya menyampaikan kebenaran firman. Orang yang diutuskan, dia akan menyampaikan. Bahkan dikatakan Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Orang yang menyampaikan firman, Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas.
Saya tidak terpikir awal mula saya harus mengatakan semua seperti kata-kata itu. Tidak terpikir. Saya hanya serahkan saja sama Tuhan. Tuhan apa? Tuhan bilang, aku memberikan kepada engkau. Mengaruniakan ini. Roh yang tidak terbatas. Sehingga apa yang saya sampaikan, terus saya sampaikan. Terus keluar. Itu Roh Kudus terus beracara. Tidak terbatas. Ada orang yang menyampaikan dengan akal. Ada orang yang menyampaikan dengan hati. Tadi malam saya berbicara dengan satu jemaat. Jam 9 malam dia telepon kepada saya. Pak, linknya masih tetap Pak. Kenapa Bu? Aku kalau udah ibadah ya opo Pak. Ya masih tetap. Ya betul Pak. Lain dia bilang, kita sharing, dia bilang lain. Kalau orang yang beribadah pakai akal. Dengan dipimpin Roh Kudus itu lain. Maka itu kita mari ikut Tuhan jangan dengan akal. Akal ini dimatikan, turunkan ke sini. Musa untuk dari akal, dari kepintaran, dari pikiran untuk turun ke hati. Membutuhkan 40 tahun baru bisa turun di hati. Karena kedagingannya yang harus diturunkan. Membutuhkan 40 tahun diproses, diolah di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan percayakan untuk saya menyampaikan kebenaran firman untuk Bapak Ibu. Percaya, tidak tambah kurang. Dan firman ini bukan tabrak sini, tabrak sana. Tetapi firman itu daripada Tuhan. Tuhan memakai hambanya untuk berbicara meneruskan. Dan Tuhan sangat mengetahui keadaan daripada anak-anak kita. Keadaan kita. Karena firman itu pedang bermata dua. Dia pertama dulu kepada yang menyampaikan. Jadi firman itu tunjuk ke depan dan tangan ini juga ke sini. Jadi kita harus bisa menyampaikan dan bisa melakukan. Jangan sampai kita bisa menyampaikan, tidak bisa melakukan. Tuhan katakan di dalam Matius 23, itu ahli Taurat. Jangan kau dengar perkataan dia. Kau turuti. Ya. Apa yang dia sampaikan, tapi tingkah lakunya jangan kau turuti. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 35 dia katakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa di surga mengasihi anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Turun ke dunia, menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi, tapi juga dikorbankan anaknya. Tapi dia katakan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahkan dikatakan di dalam ayat 36, barang siapa percaya kepada anak. Saya percaya pagi hari ini kita datang di rumah Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada anak. Bukan orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin masuk. Tidak mungkin dalam gereja. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin mau ikut Zoom. Tentu kita ini adalah orang yang telah percaya. Saya lihat Bapak Agus Santoso. Coba kita kasih keluar sedikit di sini. Bapak Agus Santoso. Ya, kita melihat ya di sini. Ini Bapak Agus Santoso. Dia dengan pakaian rapi, dengan wajah yang cerah. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bukan karena dia lihat istrinya dan anaknya, tidak. Tetapi karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Di tangan dia ada Alkitab. Ini kita melihat, kita turuti. Ya. Karena dia percaya. Ya. Dia katakan di sini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan. Ada satu perubahan.
Karena Yesus sudah masuk dalam hidup kita. Kita berubah. Manusia lama kita sudah ditinggalkan. Kita menjadi manusia baru. Pasti akan mendapatkan surga yang kekal. Hidup yang kekal di atas untuk selama-lamanya. Tetapi dia katakan di sini, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tetapi barang siapa yang tidak taat, tentu taat kepada Tuhan Yesus. Tapi mungkin kita bertanya, mana Tuhan Yesus kita taat? Ini ada di sini. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Ya, engkau akan mendapatkan, dikatakan di sini. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Jadi kalau kita tidak taat, kita tidak akan melihat hidup yang kekal dulu. Hidup di dunia amburadul. Kesehatan amburadul. Anak-anak amburadul. Apalagi ekonomi amburadul. Semua amburadul karena tidak taat. Tapi saya percaya kalau taat, apa yang dikatakan di sini, Tuhan akan menghadap hidup yang kekal. Kalau tidak taat, dia katakan melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bukan Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tidak. Tapi dia katakan murka Allah ada di atasnya. Ini satu pelajaran firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita mau percaya apa tidak? Sekarang yang saya sudah sampaikan, saya berusaha memeriksa diri. Saya sudah sampaikan, anak-anak Tuhan yang ada di gereja berusaha memeriksa diri. Saya sudah sampaikan, jemaat Tuhan yang ada di rumah berusaha memeriksa diri. Tidak bisa saat ini kita aur-auran saja. Karena sudah sangat dekat. Gongnya Tuhan itu sudah ada. Biar pagi hari ini kita sudah dengar kebenaran firman. Dan saat ini saya ingin terus menyampaikan kepada Bapak Ibu, mari kita buka. Di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-13. Lukas 17 ayatnya yang ke-13. Semua sudah dapat? Ini yang Tuhan taruh terus di dalam hati saya. Kemana saya jalan, ini yang masuk. Kemana saya jalan, ini yang masuk. Sebenarnya saya kepingin ini firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kepada anak-anak saya mau diam dulu. Biar anak-anak saya yang tangani. Mereka sampai saya duduk dengar. Tapi Tuhan bilang tidak. Dalam posisi gawat, kapal yang sedang diombang-ambingkan kau pegang sendiri. Jadi inilah yang Tuhan taruh. Dikatakan di dalam Lukas 17 ayatnya ke-13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, di dalam bulan-bulan ini kok sering disampaikan tentang 10 orang kusta. Kenapa? Bahkan minggu lalu sudah diuraikan dengan begitu luar biasa. Bagaimana ini orang kusta, kenapa dia kusta. Dan diuraikan tentang perempuan di Samaria, kenapa Tuhan Yesus masuk ke desa Samaria. Sudah diuraikan semua. Tapi kenapa harus diulangi lagi? Saya percaya ini adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan mau. Di dalam Alkitab ada juga kitab ulangan. Diulang lagi, diingatkan lagi kepada jemaat. Ada satu cerita di dalam Alkitab tentang 10 orang kusta. Saya tidak menceritakan di dalam ayat 1, 2. Saya tidak mengupaskan karena saya tahu minggu lalu telah dikupas sampai sedalam mungkin. Tapi dikatakan di situ Tuhan Yesus di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dia lewat di desa yang namanya Samaria. Pada waktu dia sampai di desa yang namanya Samaria, muncullah semua itu orang-orang yang berpenyakit kusta. Mereka dari jauh, mereka tidak berani dekat kepada Yesus. Karena memang orang kusta itu memang sudah disingkirkan. Seperti yang mana sekarang? Orang yang kena COVID-19. Orang yang kena COVID-19 apalagi kalau belum hasil positif. Belum hasil negatif. Dia datang ke gereja. Orang takut, orang lari. Dah apa? Jangan. Kita lihat begitu kita seleksi betul-betul. Tadi malam saya berbicara dengan seorang dokter. Saya berbicara panjang lebar ada 1 jam. Saya bilang, engkau dokter jasmani, saya dokter rohani. Tapi dia bilang secara dokter jasmani, kamu masih kasih ibadah. Kamu udah takut orang-orang yang datang itu membawa virus. Bisa kena loh. Tapi saya bilang, saya tahu anak-anak saya. Mereka jalan ada di mana. Dan kalau saya dengar mereka belum beres, saya bilang tolong jangan datang. Sebab kalau kamu membawa virus itu dosa. Sampai orang kena. Jadi mereka datang. Maka itu dari jemaat juga saya bilang, yang ada di rumah yang sudah sembuh datang. Karena kita punya iman. Kita jaga, protokol kesehatan itu ada, jaga. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini orang kusta ini, dia datang, teriak minta tolong. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kita melihat kuasa Tuhan. Tuhan hanya menoleh, lihat begini. Saya percaya orang kusta ini sudah mencari dokter, mencari tabib untuk menyembuhkan mereka, tidak bisa. Dokter hanya ngomong kepada dia, kamu pergi menghadap imam. Ngapain harus menghadap imam? Apa imam bisa menyembuhkan? Tapi kita melihat orang kusta ini, kalau sudah susah, sudah tertekan, disuruh apa saja mau, nurut. Pergi menghadap imam, nurut. Maka itu orang itu kadang diizinkan Tuhan harus mengalami kesusahan dulu, melalui tekanan-tekanan dulu, baru mau mendengar. Tapi kalau tidak mau, maka itu Tuhan katakan alangkah sukarnya orang berduit itu masuk kerajaan surga. Karena susah untuk dibicarakan.
Apakah orang tidak boleh berduit? Apakah orang tidak boleh punya uang, tidak boleh kaya? Boleh. Tuhan senang. Kalau ada orang kaya, dia bisa menjadi dukung pekerjaan Tuhan. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat 2 hari yang lalu. Ada orang yang terketuk hatinya. Membeli nasi bungkus. Bawakan ke gereja untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling gereja. Saya melihat juga waktu itu mereka datang mengantar Ibu Lo, antar kepada Ibu Lo. Ibu Lo bilang, puji Tuhan. Bahkan juga mengantar di satu rumah. Di situ mereka lagi betul-betul tidak punya uang untuk beli nasi, beli beras. Pada waktu dikasih dia bilang, puji Tuhan. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi kita melihat orang kusta ini. Waktu disuruh menghadap pergi ke imam, dia jalan. Apa yang terjadi? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah. Saya ulangi, 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Kuasa Tuhan tidak perlu dia pegang-pegang lagi. Dia hanya bilang, pergi. Dan orang itu taat. Tadi kita sudah tahu di dalam Yohanes 3 ayat 36. Kau taat, kau akan dapatkan kehidupan. Tapi kalau kau tidak taat, murka Allah itu ada di depanmu. Kalau kau taat, berkat itu ada di atas kepalamu. Orang kusta ini taat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari mimbar ini berbicara. Supaya kita jadi pengikut Tuhan, kita mau taat. Karena di dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu. Tuhan Yesus ada di surga. Tapi di dunia ini ada pemimpinmu. Di dalam gereja ada gembala sidang. Dia adalah wakilnya Allah. Kita belajar taat. Orang tua juga di bumi, dia adalah wakilnya Allah. Kita belajar taat. Maka itu saya senantiasa menjadi contoh, menjadi teladan. Agar supaya istri saya nurut, taat. Kedua anak saya nurut, taat. Coba kalau saya tidak bisa menjadi contoh, saya tidak menjadi terang. Tidak mungkin. Bapak model kayak begini. Coba kalau saya di gereja tidak menjadi gembala, tidak yang menjadi lakukan, tidak mungkin. Udah hilang semua. Maka itu kita terus memberikan contoh, memberikan teladan. Pasti sih ada pro dan kontra. Namanya manusia. Presiden saja ada pro dan kontra. Yang satu turunkan Presiden Jokowi, yang satu bilang tidak. Yang mana benar? Tapi lihatlah yang benar. Kita melihat kemarin ada satu di grup WA. Mereka katakan, lihat hasil kerjaan dari Bapak Presiden Jokowi. Ini saya tidak berbicara politik, tidak. Hasil kerjaan. Semua bendungan-bendungan yang dibuat dengan begitu banyak. Semua terselesaikan, semua berhasil. Jadi contoh, saya tidak ngomong yang lain. Bisa juga yang lain dia katakan, coba lihat ini tidak. Jadi orang yang mau turunkan kepada dia, orang melihat apa yang kau mau turunkan. Orangnya seperti begini. Nah Bapak Ibu, kembali lagi. Orang kusta ini dia lakukan, dia taat.
Dia taat saja dalam perjalanan menuju ke imam. Saat itu juga terjadilah kesembuhan. Firman Tuhan bilang, maka tahirlah 10 orang kusta ini. Tapi kita belajar. Ada 10 orang kusta yang tahir ini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Di sini dulu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Bukan kupas dari ayat 1, bukan kupas dari ayat 11 sampai 15, tetapi sampai 14, tetapi yang 15 ini yang Tuhan taruh. Orang ini sudah ditolong, dia tahu dia sudah ditolong Tuhan. Dia datang. Apa yang dia datang? Saya kasih lagi. Lalu ayat 15 coba. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kita tidak usah lari kemana-mana. Di dalam Kisah 3 ayatnya 6. Kisah 3 ayatnya yang ke-6 saya baca. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya, mata kakinya orang itu. Melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasanya duduk meminta-minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ini orang yang lumpuh, firman Tuhan mengatakan dari kecil dia lumpuh. Tentu orang lumpuh, otaknya lumpuh, kakinya lumpuh, badannya seluruh lumpuh. Itu bahasa Hokkien bilang kasui, apes. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kerjanya apa? Diusung orang bawa kemana? Ke gerbang indah, ke rumah Tuhan. Karena mereka tahu di rumah Tuhan ini orang banyak anak Tuhan punya kasih. Kalau mereka meminta pasti dikasih. Jadi kerjanya meminta-minta. Kasihan juga. Tapi kita melihat pada waktu itu, ini pelajaran. Tuhan Yesus punya murid-murid ini, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di kamar loteng. Hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mereka diberikan kuasa. Jalanlah Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka pergi dengan penuh kuasa, mereka masuk ke rumah Tuhan. Pada waktu mereka masuk di rumah Tuhan, pengemis ini mulai minta. Tukang minta-minta ini mulai minta. Minta apa? Sedekah. Dia berpikir, wah ini datang orang-orang, saya akan minta, saya dapat. Tapi heran, waktu dia minta tolong sawalase, tolong sawalase. Jadi kalau kita jadi orang sudah jadi peminta-peminta itu, kita adalah orang yang lumpuh. Lumpuh otaknya, lumpuh hatinya, lumpuh pikirannya, lumpuh. Dia minta. Pada waktu dia minta, apa yang dikatakan Petrus, Yohanes, Yakobus? Emas dan perak, dibaca. Emas dan perak aku tidak punya. Aku hanya punya satu. Tuhan Yesus, ayo bangkit. Dia lagi lumpuh. Suruh bangkit bagaimana? Firman Tuhan mengatakan pada waktu bilang bangkit, kakinya itu kan masih kaku semua. Dipegang sedikit, kakinya masih berat.
Tapi kita melihat bangkit dan berjalanlah. Dia jalan. Dia lari memuliakan Tuhan. Lari memuliakan Tuhan. Orang banyak melihat. Loh ini kan orang lumpuh. Kerjanya kaipang ngerti. Ya, minta-minta. Ini orang minta-minta, kok bisa? Tercengang. Siapa ini? Yesus. Maka itu kita. Bukan itu saja. Sesudah itu di dalam ayat 16. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu tersungkur. Datang di bawah kaki Yesus. Tersungkur. Coba saudara David ke sini. Ya, agak cepat. Saya coba praktek. Karena pada waktu saya renungkan firman Tuhan itu. Tuhan bilang engkau praktek. Ya, engkau praktek. Datang seolah-olah saudara David ini Tuhan Yesus. Waktu dia sudah menyembuhkan kepada saya. Segala semua saya datang sama dia. Jangan lari, tenang. Tuhan suruh sama saya. Saya datang lari sama dia tersyukur. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, kau bau kakinya ya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Kalau engkau tidak tolong saya mau jadi apa Tuhan? Tuhan terima kasih. Tersungkur. Tahu berterima kasih. Mempunyai kerendahan hati. Karena dia tahu pada waktu itu dia kusta. Dia tahu pada waktu itu dia susah. Tuhan sembuhkan dia, dia tersungkur. Ini menceritakan kerendahan hati. Tuhan bilang engkau mau sampai ini. Sebenarnya saya mau panggil istri saya. Tapi kalau istri saya kan, mau ndak kau tersungkur di bawah kaki. Ini mempraktek, membutuhkan kerendahan hati. Pak Daniel, mari ke sini Pak Daniel. Saya nurut saja apa yang Tuhan ngomong, agak cepat Pak Daniel. Ya. Pada waktu itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini Bapak anak jadi Tuhan Yesus. Dia datang di situ tersungkur. Tersungkur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih engkau sudah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pak Daniel gosok-gosok kepala saya. Sudahlah anak, sudahlah anak, sudahlah anak. Ya, jam 2 malam waktu saya doa. Istri saya tanya, kamu kok udah tidur 1 malam sih? Saya bilang saya lagi doa. Saya lagi doa. Saya lagi berdoa. Saya lagi berdoa. Kamu kok udah tidur? Ya, saya lagi berdoa. Tuhan bilang tersungkur. Doa banyak, pergumulan. Hati ini minta kekuatan. Mau minta tolong siapa lagi? Dan apa? Mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu orang yang tahu terima kasih. Tuhan senang loh. Saya ingat pada waktu itu Tuhan Yesus waktu adakan KKR. Ada begitu banyak terjadi kesembuhan. Pada waktu selesai kesembuhan terjadi, banyak yang ikut kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu murid-murid bilang, Tuhan kau lihat yang ikut ini begini banyak. 5.000 orang, belum anaknya, belum suaminya atau belum istrinya. Mau kasih makan di mana? Tuhan Yesus bilang, ini tempat sepi. Mau dikasih makan di mana? Tuhan Yesus bilang sini. Ada apa yang kamu punya? Anak kecil itu datang. Membawa 5 roti 2 ikan. Membawa 5 roti 2 ikan. Anak kecil itu. Bawa sini. Dan Tuhan suruh kepada anak-anaknya. Itu di situ lapangan.
rumput banyak, ayo duduk semua. Itu murid-murid Tuhan yang sudah disembuhkan Tuhan. Mereka punya kerendahan hati. Disuruh duduk bukan di kursi. Tadi saya udah ngomong sama saudara Andre. Nyo, Papa rasanya duduk seperti ini kan persis raja aja, saya bilang. Ya kalau begitu dia angkat ini. Ya sudah Pak, saya bilang biar sudah. Nanti tahan saja. Nanti Papa belikan. Kalau ini ya sudah ibadah biasa, kursi biasa. Seperti raja saja duduk. Dah. Tuhan tegur saya. Dan saya tahu diri. Betul kan kayak raja. Kita ini hamba. Tapi di situ datang. Dia duduk di sini. Tuhan ambil 5 roti dan 2 ikan. Dengan mengucap syukur. Lebih kasih makan 5.000 orang plus yang lain-lain. Tambah dengan apa? 12 baku lebih. Ucap syukur itu bagus. Kalau kita sekarang punya apa? Kita ditolong Tuhan apa? Belajarlah syukur. Belajarlah syukur. Jangan sampai tidak pernah syukur. Apa yang kita lewati hari ini disyukuri. Jangan kita sungut-sungut, Tuhan tidak senang. Tuhan benci dengan orang persungutan. Maka itu kerohanian kita itu terus pagi, sore dimakankan terus firman Tuhan, dimakankan terus firman Tuhan. Supaya kita mengerti dan roh Tuhan masuk di dalam hidup kita. Kita bisa syukur dalam menghadapi masalah-masalah. Ini di sini ada Ibu Foni Endrawati. Bu Foni, angkat tangan Bu Foni, tolong dikeluarkan. Ya, Bu Foni, ya. Pak Herman katanya. Aku ya opo le umpama ditutup. Minggu iku ya opo Pak Herman. Aku ki butuh Pak Herman. Aku butuh Tuhan. Pak Herman jangan tutup ya. Pagi itu jangan tutup ya. Pak Herman, sore jangan tutup ya, ojo ya Pak Herman. Jangan Pak Herman ya, tolong. Ya, saya ini kayak makan buah simalakama dengan ibu kekasih ini. Cuma saya hanya ngomong kepada dia, Bu Foni, sudahlah. Selesai ini, Ibu Foni datang ke gereja. Ya, Ibu Foni datang ke gereja. Ya, dia bilang. Nanti saya bilang. Ada anak-anak yang datang jemput. Kalau tidak saya kirim Grab. Pada waktu saya bilang saya kirim Grab, Bu Foni, ada satu anak ngomong begini sama saya Bu Foni. Saya bilang nanti Bu Foni dikirim Grab untuk datang. Pulang nanti ada yang antar. Tapi anak itu dia bilang apa? Enggak, dia bilang saya yang datang jemput. Saya yang datang jemput. Kenapa engkau mau datang jemput? Dia katakan kepada saya ingat dulu bagaimana Ibu Foni sama kita. Saya ingat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Datang tersyukur dan mengucap syukur. Seperti ini. Kita melihat tadi. Kedua anak kita. Mereka baru negatif. Mereka pakai hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nyanyi. Saudara David. Semua yang ada di sini. Dipakai hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya nyanyi saja. Dipakai hidup ini. Bukan hanya nyanyi saja. Hidup ini menjadi berkat bagi orang. Bahkan mulut kita itu bisa menjadi berkat, bersaksi kepada orang. Memberikan kekuatan kepada orang. Karena hari ini adalah hari yang susah. Butuh sih. Ada orang dengan mengucap syukur. Karena saya sudah ditolong Tuhan, saya mau bikin ucap syukur, saya bikin pesta, saya bikin makan enak. Oke, bagus, memberikan makan orang itu bagus. Tapi yang Tuhan minta itu hidup kita. Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayat pertama. Dikatakan di sini Roma 12 ayatnya yang pertama.
Saya berharap dari rumah, tolong sebentar Bapak Ibu di rumah akan makan tubuh dan darah Yesus, makan dan minum tubuh darah Yesus. Dengar baik-baik. Ya. Roma 12 ayat 4. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang hidup. Bukan kita datang mempersembahkan yang sudah mati. Sudah mati tidak ada gunanya. Bawa yang hidup menjadi berkat bagi orang. Saya bersyukur gereja kita barusan tambah alat. Bagus. Jemaat Tuhan ikut ambil bagian. Meskipun tidak besar, cukup. Semua bisa tercukup. Ya, bagus. Itu persembahan. Dalam listrik memberikan bantuan untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagus. Itu berarti kita hidup. Tapi kalau kita mati berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak laku. Tidak laku. Saya ingat teman saya barusan meninggal karena COVID. Pada waktu meninggal, rumah sakit membuka perincian. Total semua gopek teo. Tahu gopek teo? Gopak teo. Tahu gopak teo? 500 juta lebih. Rumah sakit bilang bayar. Dia bilang saya belum punya uang. Ya, tunggu dulu. Kita kubur dulu ini. Tidak punya uang. Oh, tidak bisa. Ya kalau tidak bisa ya ini mayat taruh sini aja di sini sudah. Ya udah laku. Untuk apa ini? Ya sudah. Tapi ingat bayar loh ya. Ingat bayar ya. Ya bayar. Wes lah percaya. Swear. Gopak teo loh. Habis itu ambil lagi peti. Peti kan bisa diutangi katanya mungkin. Tapi di situ ditolong. Selesai semua. Habis selesai. Munyang kepala. Baru dia ngomong apa? Kok rumah sakit ini kok udah ada toleransi sih? Setiap hari kejar. Kita sudah ngomong, wes iki peono iki mayat. Nggak laku itu orang mati, nggak laku. Garai ambuto. Wes cepatan. Saya ingat ada jemaat, keluarganya meninggal. Cari di mana mau dikuburkan nggak bisa. Cari ambulan di mana. Di kampung itu udah ramai. Oi cepatan angkat. Nggak laku sudah orang mati. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Mempersembahkan yang hidup. Jangan yang mati, dah laku. Kalau kita hidup ini dah fungsi itu dah laku sama Tuhan. Datang mempersembahkan hidup ini. Jadi berkat bagi orang lain. Tanda kutip bukan uang. Uang itu butuh, bukan tidak. Gereja ini semua pakai uang. Tadi Pak Toga Sirait dibilang, Pak, kalau dihitung-hitung ini gereja, renovasi dah tahu berapa banyak. Lihat iki Pak. Ya saya bilang hilang mobil kok. Datang mempersembahkan. Saya ingat, pada waktu saya dipanggil Tuhan, bukan panggil pulang wa inna lillahi, dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan izinkan dulu, karena pertama panggil saya tidak mau. Tuhan izinkan sampai lekrek, habis, bis. Rumah tidak ada, semua tidak ada. Tapi pada waktu Tuhan panggil untuk melayani, saya nurut. Dalam keadaan susah, karena saya tahu. Pada waktu itu saya dipanggil Tuhan, saya waktu itu dalam keadaan susah sudah. Saya tahu itu kasih karunia, karena saya belajar firman. Ini kasih karunia. Tuhan sudah memilih saya jalankan. Melalui apa? Melalui kehancuran dulu. Hancur usaha, jantung ada, diabetes ada, segalanya semua ada. Badan semua sudah lekrek. Tetapi pada waktu itu Tuhan sembuhkan saya. Tuhan panggil saya harus datang.
Saya bawa sekali dengan anak dan juga dengan istri. Kami datang mempersembahkan. Mungkin persembahkan uang, oke. Uang kami persembahkan. Kami punya tempat yang ada di Perak Timur, kami jual. Uang itu diambil untuk tutup pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Itu kan persembahan. Kalau Bapak tinggal, itu caranya Tuhan. Kami ambil. Jual itu. Sana kan bisa dipakai untuk usaha. Yang kedua, apa yang kita buat lagi? Waktu sedang membangun, uang tidak ada. Uang tidak ada. Uang tidak ada. Jual. Kami jual. Apa yang ada? Emas, kami jual. Emas itu kami jual. Coba tanya sama istri saya. Bu Gembala, Bu Gembala. Bu Gembala punya cincin kawinnya dengan Bapak Gembala punya cincin kawin masih ada. Dah ada, wes kita jual. Jual. Untuk membangun pagar-pagar segala semua jual. Untuk pekerjaan Tuhan apa? Jual. Saya jual dapat ini. Saya minta Bapak Daniel ke sini. Kami jual. Itu namanya persembahan. Ya, kami jual. Barusan kami jual lagi. Istri saya ini kan pandai. Bisa simpan. Butuh. Jual. Coba Pak Daniel lihat apa ini ditulis. Jual apa? Berapa Pak? 10 juta. Habis itu apa lagi Pak? Andre. Terus apa? 9557. 40. Karena butuh. Membeli ini, kebutuhan ini, pekerjaan Tuhan. Kita jual. Apa yang ada? Emas. Jual. Wih, masih banyak emas. Kumpul itu emas. Dan jual. Dalam minggu ini Andre datang bisa dengan Kesia bisa untung 9.500.000 sekian. Persembahkan. Korban. Tidak apa-apa. Jual semua. Yang paling penting bukan uangnya. Yang paling penting Bapak Ibu, hidup ini. Kami sudah ditolong Tuhan, kita tahu diri. Tuhan bisa bawa kepada kita, kami persembahkan hidup kita ini. Istri sudah melayani Tuhan. Apalagi anak dua-dua melayani Tuhan. Saya melihat Andre tadi malam sampai jam berapa diutak semua itu. Tadi pagi jam 4 lagi diutak semua. Saya bilang Tuhan terima kasih. Anak saya Kesia atur yang ini, atur yang ini. Mereka mau. Karena mereka merasakan sudah ditolong sama Tuhan. Tolong apa? Kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan tolong. Dan mau melayani. Semua dilayani semua. Semua ini alat-alat bayangkan diatur semua. Sampai sedemikian rupa. Coba kalau tidak Tuhan izinkan dia seperti itu. Kita harus memanggil orang dari luar gimana. Jalat sudah. Mungkin kita mau minta tolong. Oh udah bisa, saya lagi sibuk. Udah bisa, saya ada di sini. Udah bisa. Gimana pekerjaan Tuhan? Minggu lalu ibadah selesai, ruwet semua itu. Sudah dicari, dibongkar mana. Oh ini alatnya rusak, cari langsung. Karena besok pagi ada ibadah doa pagi. Beli itu alat, pasang kembali, dicoba sampai malam hari. Dan besok bisa. Hidup ini dipakai. Memenangkan jiwa. Saya bersyukur. Saya dipanggil Tuhan melayani. Istri mendukung, anak mendukung. Saya bilang kalau saya ini hanya sekedar datang sodor diri. Karena pada waktu itu saya lagi posisi hancur semua. Karena untuk supaya mencari nafkah makan. Saya hanya mensodorkan diri. Mungkin
saat ini tidak ada kita begini. Tapi kita melihat ada buah-buah yang kita lihat. Nah Bapak Ibu, mari kita kalau sudah ditolong Tuhan, sekali lagi sudah ditolong Tuhan, keluarkan kita dari kegelapan. Tolong Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Hari-hari ini tolong Tuhan di dalam kesehatan. Ojo bo tinggal. Ojo bo tinggal. Jangan. Saya berbicara dari atas mimbar. Jangan kau tinggal. Nanti ada ayat. Dan kita melihat. Di dalam ayat 17. Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Dengar baik-baik. Orang yang sudah ditolong Tuhan dan tinggalkan. Dengar baik-baik. Orang yang sudah ditolong Tuhan, Tuhan sudah mengangkat dari lumpur dosa. Dia percaya Yesus. Pertama dia jalan. Tuhan sudah tolong dia dari kebobrokan ekonomi. Tuhan sudah angkat dia. Dia tinggalkan. Dia sudah ditolong sama Tuhan. Angka kematian sudah 99%. Tetapi ditolong Tuhan. Tuhan kasih sembuh. Dia tinggalkan Tuhan. Kita lihat. Di dalam Ulangan 11. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ulangan 11. Ulangan 8 ayatnya ke-11. Ulangan 8 ayatnya yang ke-11. Lihat ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, baca, apalagi kalau orang yang pintar-pintar, jangan pakai akal, lihat baik-baik, karena ini saksi hidup terlalu banyak. Ulangan 8 ayat 11. Keluarkan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang sendiri rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dulu kan tidak ada apa-apa. Tuhan sudah tolong kan? Rumah Tuhan sudah kasih, segalanya Tuhan sudah kasih. Tapi waktu itu dia tinggalkan. Dia jauh sudah. Hati-hati Tuhan bilang. Ini warning untuk saya. Hati-hati. Saya ulang lagi. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan, dulu tidak bisa makan, dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Oh haleluya. 13. Dan apabila lembu, sapi dan kambing dombamu bertambah banyak. Haleluya. Dan emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Haleluya. Jangan engkau tinggi hati. Ngerti arti tinggi hati? Tinggi hati itu ceau. Ada yang tahu di sini bahasa ceau. Ibu Meliana, apa arti ceau, Bu Meliana? Saya juga agak lupa. Waktu itu ada mesye, saya sudah tidak hafal. Bu Meliana pasti tahu. Ceau itu apa? Sombong. Ibu Meliana bilang sombong. Ceau. Ya, sombong, tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakanmu, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar
dahsyat itu dengan ular-ular ganas serta kalajengkingnya di tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Luar biasa. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu, dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. 17. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan. Bapak, Ibu, kita tahu kita ada ini karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kehebatan kita itu hanya sebatas debu. Itu semua karena Tuhan. Tapi jangan engkau berkata, kalau saya ini tidak ada saya tidak mungkin, tidak ada saya tidak mungkin. No, tidak. Saya tegaskan dari atas mimbar. Karena firman Tuhan ini tadi malam saya dapat jam 2 Tuhan kasih kepada saya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan lagi. Ada kata di sini, aku memperingatkan lagi kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Bukan hanya berkat uang yang dikasih. Tuhan langsung ngomong pasti binasa. Kamu pasti binasa. Ini yang ngomong Tuhan pada bangsa Israel pada waktu itu. Ini yang ngomong Tuhan pada waktu saat ini kepada kita. Untuk memperingatkan kita. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan. Seperti bangsa-bangsa yang diperingatkan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah ditolong Tuhan, tolong jangan lupakan Dia. Pak, saya masih tetap Pak, apa yang menjadi kebutuhan, oke, aku kasih. Pak, saya masih Pak. Tuhan bilang tidak. Aku butuh hidupmu. Aku butuh engkau bisa menjadi berkat. Menyaksikan orang. Lihat, kalau ada orang yang sudah mundur daripada Tuhan, pakai mulut kita ini ngomong. Kalau lihat orang yang jalannya tidak benar, kita bisa ngomong menasihati mereka. Itu Tuhan sudah senang. Tapi jangan kita lupa, kita tinggalkan semua. Aduh, jangan. Dunia mengatakan kita jadi orang jangan seperti kacang lupa kulit. Jangan. Kalau udah ada kulit yang tutup itu isi kacang di dalam itu udah mungkin bisa besar. Kalau tidak ada kulit yang tutup dan mungkin kacang itu bisa sampai 4 biji, bisa sampai 3 biji, itu busuk semua. Jangan kita lupa. Kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan kepada kita. Tuhan kadang memakai orang untuk menolong kepada kita. Kita jangan lupa. Jangan lupa. Kalau kita sudah lupa repot. Bahasa Mandarin bilang, Fan Mian Mo Ching. Fan Mian itu sudah kita terima langsung muka kita balik. Fan Mian. Balik muka. Jangan, tidak boleh. Mo Ching itu berterima kasih. Kita harus bisa berterima kasih. Belajar. Sampai hari ini saya tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih.
Kalau bukan Engkau Tuhan, tidak mungkin. Tuhan, terima kasih. Kalau bukan Engkau, tidak mungkin. Engkau sendiri datang mengetuk ini manusia. Hati raja ada di tangan Tuhan. Tek, ketuk. Ayo, lakukan ke sini. Lakukan ke sini, lakukan sini. Orang itu yang memberi. Saya bilang, terima kasih, terima kasih. Saya selama orang mengirimkan sama saya berkat, saya tidak diam. Pasti saya jawab, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati kamu, Tuhan pakai kamu ya. Saya pasti ngomong, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Saya pasti ngomong, belajar. Jangan sampai kita lupa, tidak boleh. Kalau orang sudah lupa, wah. Saya mengingat, barusan ada teman saya meninggal. Pada waktu meninggal, dimuatkan di dalam grup. Ada orang itu dia tulis di situ, turut berduka cita atas Bapak ini. Dia adalah pemimpinku, telah dipanggil Tuhan. Saya lihat begini, iya ya. Ini dia punya nama orang Yukakau. Bahasa K itu kakao itu. Saya tanya kepada Ibu Foni, dia bilang Pak Herman kasar. Ini tapi ini bukan mokakau, ini Yukakau. Ada aturan. Dia terima kasih. Dia tahu ini dia punya bos. Saya menunggu lagi. Pada waktu itu apa yang terjadi? Saya melihat yang lain kok tidak. Padahal dia itu adalah pemimpinnya. Tidak ada keluarkan sedikit. Aduh, terima kasih. Saya berpikir, aduh. Nah ini satu ajaran. Ini aturan, dipakai aturan. Kalau kita tidak punya aturan bagaimana? Kita tahu terima kasih. Saya saksikan kepada Bapak Ibu. Saya minta tolong lagi Bapak Daniel, tolong Pak. Saya ada setiap saat terima kasih. Ya. Ini orang yang luar biasa. Setiap ini terima kasih saja Pak Daniel, lihat ini. Pak Herman gembala yang baik, betul toh ya, coba baca Pak ini. Pak Herman gembala yang baik dan penuh kasih. Saya bersyukur punya gembala sangat memperhatikan domba-dombanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Herman atas bantuannya berupa beras 2 sak, 10 bungkus Indomie dan daging ayam. Kiranya kebaikan Pak Herman biarlah Tuhan Yesus yang membalasnya dengan berkat-berkatnya melimpah. Ya. Beras dikirim ke sini, saya ambil, saya bagikan, saya kirimkan, ada terima kasih. Coba, saya juga yang orang kirim, saya terima kasih. Setiap hari ini, lihat ini, sini, coba lihat yang terakhir ini. Tolong Pak, baca. Sore Pak Gembala, sungguh saya mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih pada Pak Herman karena kasihnya dan perhatiannya melalui Pak Herman yang mana telah menerima 4 dus nasi campur, daging ayam, jeruk, dan nasi kuning. Kiranya kebaikan Pak Herman akan dibalasnya dengan berkat-berkatnya yang berlimpah-limpah, serta selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa daripada Pak Herman. Ya. Semua ini Pak, tengah malam pun dikirim. Ya. Bukan saya minta, saya bilang sudah, jangan, kasihan engkau ini macam begini, kau tulis untuk apa, tidak usah, saya bilang. Yang penting engkau sudah ini. Tidak, dia bilang. Ngomen coren, harus tahu aturan. Ngomen coren, kita jadi orang harus tahu aturan. Wah, saya jadi malu. Maka itu apa yang saya dapat, saya ini kan masih di bawah umur mereka. Saya ngajar seperti ini, kita tahu. Seperti tadi perempuan Samaria ini, dia datang tersungkur. Ya, tersungkur, dia cium, dia peluk. Kita Bapak Ibu,
kita ini boleh dikatakan saat ini susah. Tapi kalau kita punya hati kita jaga, tidak perlu takut itu susah. Pasti Tuhan itu bisa menolong. Bisa mengucap syukur. Bisa tahu berterima kasih. Saya senantiasa mendidik. Kenapa saya tahu bahasa Gumawo? Saya punya sepupu ponaan punya anak. Kalau saya sudah kirim makanan kasih sama dia, langsung dia video call, dia tulis di situ. Aye pendeta, terima kasih Sese. Ini ada makanan jeruk, ini ada nasi campur, ini ada ini ada ini, ada ini. Terima kasih Aye, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Gumawo. Habis apa lagi dia ngomong? Sarangeo. Anak kecil dididik sama saya punya koko, kakak saya. Engkau harus anakmu seperti itu. Seperti Efesus 6 ayat pertama. Orang yang lebih umur kau harus menghormati. Gumawo, sarangeo, bingung saya. Bahasa opo iki gumawo sarangeo? Tak pakai. Oh gumawo, Tuhan Yesus memberkati. Betul Cinyo ya? Yo, gak tahu. Iya ya, guys. Gumawo itu Tuhan Yesus memberkati. Apa? Hah? Yang keras, cepatan. Oh terima kasih. Kalau sarangeo, aku cinta padamu. Iya. Saya kalau pergi, saya ketemu ada ibu-ibu yang jaga di konter segala semua, Gumawo. Tapi saya tidak berani ngomong sarangeo. Kalau saya bilang sarangeo, aku cinta padamu, wah gawat. Suaminya ada bisa ketak sama saya. Gumawo, iya, tahu. Ini dari mimbar saya berbicara. Karena apa? Yang satu, dia akan sembuh, dia datang. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Hidupnya dipakai. Yang satu lari. Tuhan bilang, mana? Mana? Yang ini mana? Kok tidak ada? Mana? Tuhan pasti cari. Gembala juga pasti cari. Mana? Yang mana? Kok orang ini sudah ditolong, kok mana? Kok tidak kembali? Gembala itu kan punya domba. Yang sudah ditolong mana? Kok udah kembali kan pasti cari. Mau bagaimana? Diomongi terus kan susah. Ya kita berdoa, mana? Ini loh yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Rasanya ini khotbah sudah tidak asing lagi. Tetapi di dalam hampir 1 bulan yang dibicarakan ini saja terus. Berarti ini sangat penting. Kalau kita sudah ditolong sama Tuhan, kita tahu bahasa syek-syek. Ya. Harus kita punya itu. Itu aturannya Tuhan Yesus. Aturan dunia juga seperti itu. Tapi kita melihat, Tuhan tanya, mana yang 9 ini mana? Kok udah kembali? Kok cuma yang datang orang Samaria saja? Samaria ini orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang hidup di dalam kekotoran. Orang yang hidup bejat. Kalau yang 9 ini orang Yahudi. Mereka tahu Taurat, tahu segala semua, tahu. Tapi kenapa yang tidak mengerti orang bejat ini yang punya aturan. Sedangkan kita ini tidak punya aturan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari dan akhirnya kita melihat. Ayat 18 dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Omong kepada perempuan Samaria, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya melayani Tuhan kurang lebih 25 tahun. Banyak orang yang Tuhan izinkan jemaat yang saya layani.
Ada yang baik, ada yang tidak. Memang di dalam Alkitab sudah seperti itu. Ada kambing, ada domba, ada. Tapi kita harus tahu memang harus ada. Karena pada zaman Musa juga ada. Pada zaman Daud juga ada. Daud sedang menggembalakan kambing dan domba. Pada zaman Tuhan Yesus juga ada. Dan saya ketemu dengan seseorang. Pada waktu itu dia dalam keadaan susah. Rumahnya sudah mau diambil sama bank. Saya ulangi lagi, ini kesaksian, tetapi ini yang betul-betul menonjol. Kapalnya sudah habis, tinggal bangkai toh. Rumah tangganya berantakan. Tapi pada waktu itu saya datang ketemu dengan anaknya. Anaknya baru pulang dari Australia. Dia datang ketemu dengan saya, berbicara dan lain-lain. Saya injili dia. Singkat cerita dia terima Tuhan Yesus. Oke, terima Tuhan Yesus. Wah, di situ mulai mamanya saya injili. Tidak bisa, tertawa mamanya. Tapi singkat cerita waktu kami melayani anaknya, mamanya diizinkan Tuhan masuk ke rumah sakit. Pada waktu masuk ke rumah sakit, Tuhan izinkan saya harus ketemu dengan mamanya. Saya pergi ke sana, saya injili, dia bilang, Herman, saya terima Tuhan Yesus sekarang. Kalau saya sudah sembuh, rumah saya akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, baik, saya doakan dia, sembuh. Wah, kaget juga saya. Kadang kita itu bingung, habis bicara kita bingung, sembuh dia. Habis sembuh apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah dia jalan. Rumahnya sudah mau disita, bank kejar dia setengah mati. Pekerjaannya udah amburadul, utangnya sekampung-kampung. Singkat cerita, waktu dia ikut, rumahnya dibikin persekutu dan lain-lain segala semua. Anaknya luar biasa dipakai Tuhan. Singkat cerita, dia beli tanah. Beli tanah, tidak punya uang. Dia hanya ngomong sama saya, Herman, saya punya iman, tapi saya punya 5 juta. 5 juta ini untuk tutup bank saya. Tapi sudahlah, kita pergi beli saja ini tanah. Untuk bank itu mau jadi apa, jangan ikut caranya dia. Mau jadi apa jadi, mau tolak-tolak, yang penting saya pergi tutup dulu tanah itu. Dia punya iman. Jalan, oke, kami pergi. Dalam nama Yesus, kasih ikat dulu tanah itu. Ukuran saya tahu 25, panjang 50. Dan pada waktu itu selesai jalan, bangun dia. Bangun. Tuhan tolong. Mujizat itu Tuhan buat. Wah, tiap hari dia mesti telepon sama saya. Untuk istri saya ini bukan orang cemburu. Setiap pagi buka mata, Herman. Ngomong sambil nangis, menceritakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tiap hari. Uangnya dia itu sudah terhitung sudah. Tiap hari dia bilang, Herman, ini saya ada uang 30 juta Herman. Kau tolong bagi semua itu orang-orang. Tak bagi sama saya. Untuk juga saya hidup lumayan. Saya tidak ada uang, bangkrut habis, dia bilang ini, tapi Tuhan buat terus tiap hari. Telepon sambil menangis, telepon sebentar ngobrol-ngobrol lagi, Herman. Gereja tidak ada mobil, Herman. Beli mobil, ayo pergi di Surya Agung sana, ambil mobil baru, dikasih mobil baru segala sesuatu. Terus cinta mula-mula. Mamanya cinta mula, bangun dia rumah. Sudah bangun rumah selesai. Dah tahu gimana cara, namanya manusia pasti punya perubahan karakter namanya itu. Sudah terlalu di atas, dia mau coba komando gembalanya. Saya mau dikomandokan, saya bilang tidak bisa. Engkau tidak bisa komando saya, engkau dipakai Tuhan suku Dan untuk bekerja, saya melayani. Kau tidak bisa atur saya, semua penentuan itu dari saya. Saya ngomong, tapi tidak mau, ngamuk dia, tidak bisa, keluar, ya sudah, saya bilang. Masuk di grup lain, ya sudah, tidak apa-apa. Jalan Bapak Ibu, akhirnya, dia tambah naik, tapi tiba-tiba dia diizinkan Tuhan karena kanker usus. Dia diizinkan, dia telepon sama saya, dia tahu, dia bilang, Herman, saya kena kanker usus.
Gimana ini? Karena punya uang, lari ke Singapura, bolak-balik, tidak bisa. Satu saat dia telepon saya. Dia punya suami ngomong kepada saya, Pak Herman, rumah bangun waktu itu besar sekali rumahnya. Bangun sama-sama, tiap hari kita datang tumpang tangan. Tiap hari beli ini tumpang tangan, maka itu saya pengalaman. Pada waktu bangun rumah itu saya pengalaman, waktu bangun juga Alek punya rumah. Tiap hari tumpang tangan, tumpang tangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumahnya bisa bangun, beli lagi di belakang. 50 meter beli lagi. Jadi bayangkan, 35 panjang 100. Geraha family sekarang puluhan miliar, mungkin ratusan miliar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak bisa diomongi, dia lompat dan lain-lain, diizinkan. Dia kena kanker. Pulang dari Singapura diurus segala semua, tidak bisa. Tapi saat itu suaminya ngomong, Pak Herman, saya ingat sama kamu. Kamu dulu yang menyelamatkan keluarga ini. Ya gini-gini. Pak Herman doakan. Kalau istri saya sembuh, dia ambil itu kunci Land Cruiser. Land Cruiser, ya, Pak Herman ambil ini mobil. Saya bilang tidak. Aku tidak silo dengan uang mobil ini. Saya tidak silo dengan uang ini. Ya, kita hanya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong, ya tolong. Kalau tidak, ya tidak. Singkat cerita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Habis doa, ya sudah begitu-begitu. Saya jadi bawa ke Singapura. Akhirnya dia meninggal. Dia meninggal. Rumahnya tetap ada persekutuan, tapi Tuhan sudah taruh hati saya tinggalkan. Saya serahkan kepada orang-orang yang melayani. Karena lihat orang kaya, wah dia support segalanya semua. Tapi dia lupa sama Tuhan. Dia tetap kasih, dia lupa sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Jalan. Mereka mulai mundur. Dan apa yang terjadi? Si anak yang ini cerai, yang ini meninggal, yang ini berantakan, segalanya semua. Kayak si Oki. Siapa yang bisa? Orang bilang topnya Surabaya, sultannya Surabaya, kayak si Oki. Tetapi sekarang sudah mundur daripada Tuhan. Harta boleh ada. Tapi hatinya sudah jauh. Bagaimana nanti? Nah inilah Bapak Ibu. Jangan kita mendapatkan harta yang banyak, tetapi Tuhannya yang kita tinggalkan. Tuhan tadi katakan di dalam Ulangan 8 ayat 11. Hati-hati. Ulangan 8 ayat 13 atau 14. Ku berikan peringatan. Kaget saya baca ini. Hati-hati. Ku berikan peringatan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar malam pagi hari ini. Dengar. Oleh kasih karunia kita terima. Sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita mulai periksa diri. Tapi juga ada orang yang dia dengar macam begitu, dia lalui. Angin berlalu, biarkan saja. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hambanya yang Tuhan percayakan sudah memperingati kepada kita. Yang tinggalkan Tuhan, yang Tuhan sudah menolong keluarkan dari lumpur kehidupan ini. Lumpur maut ini. Tuhan sudah berbuat sesuatu yang baik kepada kita. Hati-hati. Ada dikatakan peringatan. Keras Pak. Saya bilang Tuhan keras ini firman. Sampaikan. Karena Tuhan sayang. Waktu ini sudah dekat. Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu lagi dengan teman saya. Yang saya cerita. Saya bawakan waktu itu, Pak, itu Bapak punya anak ya? Ya, dia panggil sama Andre. Ya, jangan ngomong sudah. Ya, dia mulai cerita dan lain-lain. Dia bilang, Andre, orang ini susah sekarang. Ya, tapi kamu ingat, jangan kamu takut itu susah. Kalau hatimu baik. Kalau hatimu baik, jangan kau takut itu corona.
Jangan kau takut itu ekonomi kalau hatimu baik. Jaga hatimu. Tapi kalau kau tidak jaga Andre hatimu, karena dia berbicara tentang jodoh. Kenapa kau belum menikah? Ya, jadi Andre menjelaskan sama dia, semua waktu Andre menjelaskan, saya sengaja berenang. Kalau tidak Andre kan sembunyi-sembunyi. Habis itu dia pergi, baru saya datang tanya, Andre tadi ngomong apa? Dia cerita. Saya ngomong, Andre bilang, saya melangkah, saya takut. Takut kalau saya ketemu yang salah bagaimana? Sebab sekarang ini, ya sudahlah dia bilang, kau berdoa sama Tuhan. Masa papamu melakukan semua yang baik macam begini, segalanya semua. Kamu lihat papamu kalau datang sini main doa orang, terus doa orang, melakukan yang masa Tuhan tidak kasih kamu yang baik? Sudahlah, kau harus punya iman. Di gereja itu kan ada, kan pasti baik-baik semua. Tapi dia bilang, kau ingat, kalau hati ya baik, kau tidak akan susah. Tapi kalau hatimu penuh dengan syirik, penuh dengan kejahatan, penuh dengan apa? Kepalamu di bawah, kakimu di atas, kau tidak akan melihat kebaikan. Saya berpikir-pikir betul juga ya. Saya ingat tentang Ayub. Ayub itu tidak ada kejahatan di dalam hatinya. Sehingga Tuhan pagari dia, Tuhan berkati dia. Dia boleh jatuh, tetapi Tuhan gantikan kembali. Anaknya boleh meninggal, Tuhan gantikan kembali yang baru. Bahkan Tuhan gantikan 2 kali lipat. Karena apa? Karena Ayub punya hati. Jemaat, saya dulu jaga ini hati. Jaga ini hati. Kita ikut Tuhan. Sekarang firman pedang bermata 2 yang merombak semua ini. Di dalam hati ini penuh dengan kekotoran, kebencian, kefasikan, munafik, dan lain-lain segalanya semua. Tuhan sudah kirimkan firman membersihkan semua. Digarus semua itu seperti babat sapi yang kotor, dibersihkan semua. Digarus semua bersih dan dimasukkan darah Yesus di dalam. Darahmu Yesus sucikan. Percaya, kita tidak usah pusing. Tidak usah pusing. Kita tidak usah pusing. Tadi yang saya katakan, saya tunjukkan. Kami bukan tidak punya kebutuhan. Kami punya kebutuhan. Rumah, pastori butuh makan. Pastori butuh bayar gajian. Pastori butuh bayar yang lain-lain. Segala semua banyak. Kemarin saya saksi dengan Ibu Foni. Saya berikan kekuatan. Bu Foni tahu, saya bilang, saya berbicara dengan Bu Foni. Jingkian saya bagaimana? Saya punya kebutuhan itu sak gunung. Tapi saya bilang, kalau saya jaga saya punya hati, Tuhan bisa buat saja. Dari mana? Tiba-tiba ada orang datang membawa emas. Sungguh. Tiba-tiba orang datang membawa emas. Fungsikan nih. Tiba-tiba anak saya bekerja dengan Kesia datang. Orang bisa untung begitu. 9.500.000 sekian belum yang lain. Bisa. Saya berpikir dari mana? Saya sudah pensiun, saya sudah botaulo, sudah tidak kerja. Hanya melayani, berdoa, urus jemaat. Tapi Tuhan masih pakai kepada mereka. Tok tak, tok tak, tok tak, tok tak, tok tak. Saya teringat, pada waktu kami pulang dari kolam renang. Kok Andre lagi ya, koko begini, koko begini. Apa ikunya? Pak, ada orang pesan Pak, apa? Laptop. Harga berapa laptop? 48 juta. Kamu beli bisa untung dah? Ya bisa. Seperti begitu. Ada yang urus ini, ada yang urus ini, ada urus ini. Beli ini, beli ini, beli ini. Ada. Apa yang tidak pernah pikir. Dengar, ada dalam hati. Tuhan berikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak pernah dengar,
pikir, ada dalam hati Tuhan berikan. Kepada siapa? Orang yang mengasihi Dia. Kita tidak berbicara uang. Coba kalau Tuhan tidak tolong kita, hidup dah hidup. Centek dah hidup, tidak hidup. Mana bisa hidup? Dari mana hidup ini? Tapi Tuhan punya banyak cara. Maka itu anak-anakku, kalian tadi dikatakan di dalam Yohanes 3, kalau kau percaya, engkau akan mendapatkan kehidupan. Tapi kalau kau tidak percaya dengan mulut, hanya mulut saja, tapi hatinya jauh, murka Allah itu turun. Tapi kalau kau percaya, juga anak-anakku yang ada di sini, kalian yang mau kepingin untuk punya jodoh, kalau kau percaya, kau tunggu, kau sabar, nanti Tuhan akan berikan yang baik. Karena kamu sudah mengasihi Tuhan. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya sudah kacau. Nanti ketemu di pinggir-pinggir jalan, tancap aja bawa semua pergi. Jangan. Saya rasa sekian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya minta pemusik singar. Firman sudah saya sampaikan. Biar firman ini, kalau kita dengar, kita merasakan, ini jadi berkat untuk saya. Lakukan. Tapi saya percaya firman itu adalah kebenaran. Pasti menjadi berkat. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau roh yang tidak terbatas. Dia akan berbicara kepada kita. Kalau kita mau tangkap baik-baik. Dan engkau akan melihat. Sebentar di depan kami ada tubuh dan darah Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, di depan Bapak Ibu yang ada di rumah,